Perkenalkan, nama saya Christian Kinas Putra Mopalie dengan NIM 2301136 kelas Teknik Perminyakan D 2023. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hasil praktikum bandul matematis dengan kode F10. Pertama, abstrak. Percobaan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, seperti benang atau tali, bola, panel, dan penggunaan alat ukur mistar dan busur derajat. Kerja bandul matematis bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya atau gerak osilasi dan berkaitan dengan adanya nilai frekuensi, periode, dan percepatan gravitasi KSR dan KP. Percobaan dilakukan dengan mengayunkan bandul berisolasi sebanyak 10 kali didapatkan berdasarkan data tersebut panjang tali memengaruhi pertambahan periode pada ayunan. Besarnya nilai periode berbanding lurus dengan panjang tali yang diayunkan. Pada percobaan bandul matematis, massa pemberat tidak memengaruhi periode bandul karena dalam osilasi bandul terdapat gaya pemulih, yaitu M.K sin theta. Kebanyakan kesalahan yang terjadi pada percobaan panjang tali yang digunakan dalam bandul matematis saat tali yang digunakan terlalu panjang, sehingga menyebabkan tali berputar atau terjadi ayunan putar pada tali atau benang yang panjang. Periode semakin besar sehingga resistansi udara menyebabkan bandul mengalami tali berputar. Percobaan ini terkadang tidak sesuai dengan teori yang ada karena diakibatkan oleh adanya faktor lingkungan, seperti gerak angin yang memengaruhi tali berayun. Kata kunci bandul matematis, osilasi, frekuensi, periode, percepatan gravitasi. Latar belakang. Gerak bandul matematis merupakan salah satu contoh dari bentuk gerak osilasi bandul, terdiri dari seutas tali yang dianggap tidak memiliki massa dan pemberat yang diikat pada ujung bawah tali. Bagian ujung atas tali digantungkan pada benda yang memiliki posisi tetap, seperti tiang atau panel pintu. Pemberat akan bergantung bebas dan bergerak secara bolak-balik karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Sifat bandul matematis sederhana adalah simpangannya tidak boleh terlalu besar, maka gaya yang bekerja pada benda tidak berbanding lurus dengan simpangan. Gaya akan berbanding lurus dengan simpangan hanya saat pada simpangan yang kecil. Salah satu yang mudah untuk dilakukan dalam membuktikan bahwa bumi berotasi dengan percobaan bandul matematis. Percobaan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan tali atau benang tipis dan pemberat yang digantungkan pada benda yang memiliki posisi yang tetap dan tidak berpindah. Percobaan ini juga dapat membuktikan adanya waktu, frekuensi, periode, kecepatan, gravitasi, dan lainnya yang memengaruhi cara kerja bandul matematis. Tujuannya praktikum. 1. Menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. 2. Mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. 3. Mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. 4. Mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Permasalahan. 1. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. 2. Bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. 4. Bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Teori dasar. Bandul matematis adalah sistem fisik yang bergerak mengikuti gerak harmonik sederhana. Bandul matematis adalah benda ideal yang terdiri atas sebuah titik massa yang digantungkan pada tali yang tidak mulur dan tidak bersama. Bila bandul disimpangkan dengan sudut penta dari posisi setimbangnya lalu dilepaskan, maka benda akan berayun dalam bidang vertikal karena pengaruh gaya gravitasi. Gaya yang bekerja pada bandul dengan massa M adalah gaya gravitasi M.K dan gaya tegangan tali T untuk sudut penta yang kecil. Akan percepatan gravitasi dapat dihitung dengan persamaan di mana T adalah periode bandul dalam kurung S, 1 adalah panjang tali dalam kurung M, dan G adalah percepatan gravitasi. Metodologi start, masuk ke PET simulation, kemudian mengatur ujung bandul, beri simpangan kecil pada ujung bandul, melakukan percobaan,
Lanjut mencatat waktu tempuh dan mengulangi langkah-langkahnya sebanyak 5 kali, kemudian mengulangi langkah-langkahnya dengan panjang kawat yang berbeda. Akhirnya selesai, finish. Alat: 1 laptop, 2 bandul matematis, 3 stopwatch, 4 pensil, 5 kertas. Prosedur kerja: 1. Atur alat pada simulasi pad. 2. Atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. 3. Beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. 4. Catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. 5. Ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan sebanyak 5 kali. 6. Ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Di sini ada 3 data. Yang ini adalah panjang, periode, T kuadrat, M adalah massa, T adalah periode, theta simpangan atau bisa disebut simpangan, T adalah periode. Grafik ada I dan T kuadrat, T dan theta, M dan T. Regresi linear, kita masuk ke regresi linear dengan N, X, Y, X kuadrat, dan X kali Y. A1 hasilnya adalah sama dengan 4,1586212. A0 hasilnya min 0,01723. Dengan percepatan gravitasi hasilnya 9,483549 meter per second kuadrat. Masuk ke pembahasan. Jadi pada praktikum ini dilakukan untuk 4 kali percobaan jenis bandul matematis, yakni hubungan panjang tali, simpangan, dan massa dengan periode ayunan yang berbeda. Percobaan pertama, panjang tali sebanyak 10 kali dengan panjang 0,1 hingga 1 m, massa 1 kg. Dari percobaan ini dapat diketahui panjang tali mempengaruhi periode bandul. Semakin pendek panjang tali bandul, maka waktu yang diperlukan untuk menghitung waktu ini lebih sedikit. Dan sebaliknya, percobaan kedua, simpangan sebanyak 10 kali dengan simpangan dari 5 derajat hingga 50 derajat, massa 1 kg, panjang tali 0,5 m. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa simpangan juga bisa mempengaruhi periode bandul. Percobaan ketiga sebanyak 10 kali, 0,1 hingga 1 m, massa 1 kg. Hal ini dipengaruhi oleh ketelitian cara mempraktikkan pada saat percobaan. Apabila ada perbedaan cara saat percobaan, maka hasil yang akan didapatkan berbeda. Kesimpulannya, dari praktikum yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Panjang tali mempengaruhi periode bandul. 2. Sudut simpangan dapat juga mempengaruhi periode tergantung dengan ketelitian. 3. Massa tidak mempengaruhi periode. Saran: 1. Harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. 2. Sebaiknya melakukan percobaan secara berulang-ulang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.